Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Iftinan, NIM 1824 1010 1110 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya, yaitu mengenai tugas Data Mining modul ke-8. Nah, materinya ini mengenai klasifikasi naive Bayes. Di sini soal nomor 1, ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4, lalu tuliskan akurasinya. Nah, di sini saya menggunakan dataset iris terlebih dahulu dengan perbandingan 0,2. Pertama-tama seperti biasa, yaitu melakukan import library yang dibutuhkan. Di sini library yang dibutuhkan yaitu import pandas SPD. Setelah itu saya masukkan data irisnya ke dalam file ini dan data adultnya juga. Lalu di sini dipanggil untuk iris.csv-nya. Setelah itu membuat variabel bernama input dan target. Nah, untuk variabel input sendiri ini nanti membuat variabel yang isinya itu selain kolom variety, karena di sini df drop, jadi hanya menghapus untuk kolom variety-nya. Lalu untuk targetnya nanti itu isinya yaitu kolom variety, karena di sini df.variety. Nah, setelah itu, from sklearn.model selection import train test split. Jadi di sini gunanya untuk membagi atau men-split data menjadi training set dan testing set. Lalu di sini xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split, input target test size 0,2, random state-nya 100. Nah, di sini tuh xtrain-nya tuh nanti untuk menyimpan data trainingnya, lalu xtest-nya untuk menyimpan data testingnya, lalu ytrain-nya untuk menyimpan data target yang di training, lalu ytest-nya untuk menyimpan data target yang di testing. Nah, di sini tuh ada variabel input dan target dari yang sudah dimasukkan sebelumnya, lalu test size-nya 0,2. Nah, di sini karena perbandingannya yang diminta di soal itu 0,2, jadi dimasukkan test size-nya itu 0,2. Lalu ada random state sama dengan 100. Nah, random state-nya ini gunanya agar nanti itu ketika dilakukan running itu hasilnya itu tidak berubah-ubah gitu. Selanjutnya yaitu from sklearn naive Bayes import Gaussian NB. Nah, ini untuk import klasifikasi naive Bayes-nya. Lalu di sini ada model sama dengan Gaussian NB, model.fit xtrain ytrain. Nah, di sini nih untuk memasukkan isi model ke dalam fit yang xtrain dan ytrain. Jadi untuk menemukan pola model data. Lalu ada print akurasi sama dengan model score xtest, ytest. Jadi di sini tuh gunanya untuk print score tingkat kebenaran dari perbandingan xtest dan ytest-nya. Setelah di-run, hasilnya itu untuk akurasinya yaitu 0,966667 untuk perbandingan yang 0,2. Untuk perbandingan dataset iris yang 0,2. Lalu di sini saya juga xtest 0.210. Jadi ini gunanya untuk mencetak xtest dan untuk melihat data yang mau diseleksi nanti. Selanjutnya yaitu ytest 0 hingga 10. Jadi ini gunanya untuk mencetak data targetnya. Selanjutnya untuk iris dengan perbandingan 0,3, di sini sudah saya cetak, jadi caranya sama seperti sebelumnya. Nah, di sini saya hasilnya 95,5556% untuk yang perbandingan 0,3.
Nah, di sini saya menggunakan persen karena dikali 100 dan menggunakan tanda persen ini. Jadi sebenarnya nilainya sama, hanya saja di sini saya menggunakan persen. Lalu saya coba print juga X-test 0 hingga 10, lalu Y-testnya juga saya print hingga data ke-10 juga. Lalu di sini ada iris dengan perbandingan 0,4. Ketika saya print, akurasinya itu sebesar 96,6667. Jadi di sini dilihat dari perbandingan nilai akurasinya yang paling bagus itu yaitu yang iris 0,2 dan iris 0,4. Selanjutnya untuk dataset adult. Nah, dataset adult ini yang 0,2, perbandingan 0,2. Di sini seperti biasa, import pandas SPD terlebih dahulu, lalu masukkan memanggil data adult.csv-nya. Nah, di sini juga saya print df head untuk data set adultnya. Jadi gunanya ini untuk melihat ada kolom apa saja yang ada di dataset adult ini. Setelah itu, df.drop work class FNLWGT, education, marital status, occupation, relationship, race, native country. Jadi di sini nih gunanya untuk menghapus kolom-kolom yang udah dimasukkan di sini. Nah, sisanya itu adalah kolom age, educational num, gender, capital gain, capital loss, hours per week, dan income. Setelah itu, di sini buat variabel seperti sebelumnya, yaitu inputs dan target. Nah, di sini tuh inputs-nya itu menggunakan income, jadi menghapus kolom income, lalu targetnya juga menggunakan kolom income. Nah, di sini juga menggunakan data dummies, yaitu kolom gender. Jadi data dummies-nya itu untuk female dan male-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu membuat variabel inputs-nya dan dimasukkan data dummies yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, hasilnya itu jadi seperti ini. Ada tambahan kolom female dan male-nya. Lalu setelah itu di sini inputs drop gender female. Nah, di sini untuk menghapus kolom gender dan female-nya. Jadi, untuk mengetahui gendernya itu dilihat dari kolom male-nya aja. Jika male-nya bernilai 1, berarti berjenis kelamin laki-laki. Jika male-nya bernilai 0, berarti berjenis kelamin perempuan. Lalu, inputs.column, input isna any. Nah, ini gunanya untuk mengecek apakah masih ada data yang kosong di dataset tersebut. Lalu di sini from sklearn.model selection import train test split. Jadi gunanya untuk membagi data menjadi data testing dan data training. Lalu di sini xtrain, xtest, ytrain, ytest, train test split dan variabel inputs, target, dan test size-nya 0,2. Nah, di sini hasilnya itu ketika di print akurasinya itu menjadi 0,80. Lalu di sini juga saya cetak X-test-nya, lalu dicetak juga untuk Y-test-nya. Nah, untuk yang data adult dengan perbandingan 0,3, hasilnya itu 0,7971 akurasinya.
Lalu untuk yang adult dengan perbandingan 0,4, hasilnya itu 0,79771. Nah, selanjutnya yang nomor 2, untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Nah, di sini seperti biasa, harus import pandas SPD. Sebenarnya ini caranya kurang lebih sama seperti yang nomor 1. Hanya saja bedanya di sini karena kan dimintanya untuk mencari subset kombinasi dari atribut yang sekiranya memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data aslinya. Nah, jadi di sini nanti itu akan dicoba-coba. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba terlebih dahulu. Nah, saya mencoba dengan menggunakan 2 atribut, 1 atribut, 4 atribut, dan 3 atribut. Nah, menurut saya yang paling bagus ini untuk dataset iris yaitu menggunakan 4 atribut. Karena hasil untuk akurasinya itu mencapai 0,96667. Sebenarnya ini tuh tergantung dari datanya, dari atributnya. Sebelumnya saya juga mencoba itu untuk yang 1 atribut saja. Untuk menggunakan kombinasi 1 atribut itu, ada yang hasilnya sama juga dengan data yang menggunakan 4 atribut, yaitu 0,96667. Jadi, ini tuh tidak mesti, tergantung dari data yang digunakan. Nah, lalu untuk yang dataset adult, ini saya mencoba dan menurut saya hasil yang paling bagus itu yaitu menggunakan kombinasi 4 atribut ini, yaitu age, educational name, gender, hours per week. Nah, di sini tuh ketika di print hasilnya itu 0,80. Nah, jadi kesimpulannya hasilnya itu tidak mesti tergantung dari data yang digunakan. Bisa saja menggunakan kombinasi 1 atribut itu juga memiliki nilai yang akurasi yang lebih tinggi, dan bisa saja juga menggunakan kombinasi 2 atau 3 atribut itu memiliki hasil akurasi yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.